Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zain Fikri Rohmah. Saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar matematika mengenai bangun ruang prisma. Nah, modul ajar matematika ini diperuntukkan untuk siswa kelas 7 SMP. Nah, saya akan mengajar di SMP Negeri 2 Nguter, maka dari itu saya membuat modul ajar matematika ini yang untuk mata pelajaran bangun ruang prisma. Untuk modul ajar ini sendiri menggunakan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Setiap 1 jam pelajarannya yaitu 40 menit. Untuk kompetensi awal yang harus dimiliki oleh siswa yaitu siswa harus tahu dulu bagaimana cara menentukan atau menghitung mengenai luas bangun datar. Luas bangun datar yang diminta yaitu tentang segitiga dan segi empat. Untuk fase capaian pembelajarannya yaitu fase D. Untuk profil pelajar Pancasila yang akan ditampilkan yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, gotong royong atau kerjasama dalam diskusi kelompok untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran, bernalar kritis dalam menentukan karakteristik dari bangun ruang prisma itu sendiri, kemudian kreatif dalam menyelesaikan persoalan bangun ruang prisma yang dikaitkan dengan budaya di Indonesia. Kemudian yang kelima, mandiri dalam menyelesaikan latihan soal materi bangun ruang prisma. Untuk sarana dan prasarana yaitu ada LKPD. LKPD sendiri itu nanti ada papan tulis dan spidol. Yang ketiga yaitu nanti membutuhkan smartphone yang disertai dengan jaringan internet untuk mengakses aplikasi Quizzes dan live worksheet. Quizzes nanti untuk pretest dan posttest, dan live worksheetnya untuk lembar kerja peserta didik. Untuk target peserta didiknya yaitu ada peserta didik reguler dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul pembelajaran yang saya pakai pada modul ajar ini. Pada modul ajar ini saya menggunakan modul PBL, Problem Based Learning, dengan pendekatan Socially Responsive Culture, yaitu dengan pendidikan budaya, pendekatan budaya. Dan nantinya akan menggunakan alur pembelajaran merdeka. Untuk metode pembelajarannya sendiri, saya menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Untuk sumber belajarnya, saya menggunakan materi dari buku Kemendikbud. Untuk bukunya itu buku matematika SMP kelas 7, kemudian juga ada sumber dari internet, yaitu dari YouTube. Nah, selanjutnya mengenai capaian pembelajaran, yaitu fase D tadi. Fase tadi dapat menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang, yaitu prisma, tabung, bola, limas, dan kerucut untuk menyelesaikan masalah yang terkait. Kemudian menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun datar dan bangun ruang terhadap ukuran panjang, luas, atau volume. Namun pada pertemuan ini nanti, karena untuk satu pertemuan itu nanti akan membahas atau tujuan pembelajaran untuk dapat memahami bangun ruang prisma dan menghitung volume. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini mengenai volume dari bangun ruang prisma itu sendiri yang dapat dicari dengan mengalihkan luas alas dari prisma dengan tinggi prisma. Selanjutnya mengenai pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu bangun ruang prisma yang memiliki alas sebuah segitiga disebut apa, dan penamaan bangun ruang prisma itu berdasarkan apa. Selanjutnya mengenai persiapan pembelajaran, yang pertama nanti siswa akan membaca materi pembelajaran dulu, kemudian yang kedua itu saya akan menyiapkan lembar kerja peserta didik yang nantinya akan digunakan sebagai acuan pada pembelajaran ini, dan ketiga itu menyiapkan sarana prasarana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan pendahuluan, kemudian nanti ada kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan sendiri nanti seperti biasa akan melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam dan menyiapkan peserta didik untuk berdoa. Kemudian guru juga menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran dari peserta didik. Yang ketiga, nanti guru dan peserta didik akan membahas kesepakatan kelas yang akan diterapkan di pembelajaran di kelas tersebut. Nah, diantaranya nanti mendengarkan guru ketika menjelaskan, mengerjakan tugas dengan baik, membuat catatan materi, sopan, santun, dan berbicara yang baik, dan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang tak kalah penting, guru akan memberikan tes diagnostik kognitif. Untuk tes diagnostik non-kognitif ini, guru akan menanyakan tentang perasaan dari peserta didik dan bertanya tentang kesiapannya tentang belajar matematika pada hari ini. Kemudian selanjutnya
guru akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik pada pertemuan hari itu. Selanjutnya pada kegiatan inti dimulai dari alur Merdeka. Nanti yang pertama yaitu mulai dari diri. Untuk mulai dari diri ini guru akan memberikan tes diagnostik kognitif yang dikemas dalam bentuk online dengan menggunakan aplikasi WordWall, yaitu mengenai cara menghitung luas bangun datar, yaitu segi 3 dan segi 4. Kemudian yang kedua, guru juga memberikan persepsi mengenai penerapan bangun ruang prisma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bentuknya digunakan pada bentuk apa saja yang menyerupai prisma, seperti itu. Nah, untuk kegiatan eksplorasi konsep ini, guru akan memberikan gambaran masalah terkait mempelajari bangun ruang prisma. Peserta didik diminta untuk melihat video pembelajaran yang sudah disediakan linknya. Jadi nanti guru akan menyediakan link mengenai bangun ruang prisma yang diperoleh dari YouTube. Selanjutnya, guru akan menceritakan atau menjelaskan fenomena atau cerita kisah nyata untuk memunculkan masalah yang berkaitan dengan materi bangun ruang prisma. Yang keenam, peserta didik didorong untuk menyampaikan informasi atau pengalaman nyata yang sesuai dengan materi ajar bangun ruang prisma itu, yaitu peserta didik diminta untuk menyebutkan mana aja atau apa aja bentuk yang menyerupai bangun ruang prisma itu sendiri. Kemudian nanti peserta didik akan diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami, begitu. Nah, untuk selanjutnya masuk ke ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi ini, guru akan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Kemudian peserta didik akan berdiskusi untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja ini disediakan dalam bentuk live worksheet. Nah, selanjutnya, guru akan memberikan arahan atau bimbingan secara individual maupun kelompok dalam pengerjaan LKPD ini. Nah, selanjutnya pada tahap demonstrasi kontekstual, peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusi mereka dalam bentuk lembar kerja peserta didik tadi ya. Kemudian pada saat presentasi ini, guru meminta kelompok lain untuk memperhatikan. Lalu selanjutnya, peserta didik dari kelompok lain akan memberikan tanggapan. Jadi akan saling memberikan tanggapan satu sama lain atau memberikan pertanyaan juga boleh. Nah, selanjutnya pada tahap elaborasi pemahaman, guru akan memberikan umpan balik terhadap hasil presentasi peserta didik itu. Gitu. Jadi pada tahap ini nanti kita akan bersama-sama juga membuat kesimpulan antara guru dan peserta didik. Jadi tahapan atau kegiatannya bersama-sama. Kemudian peserta didik akan mencoba memecahkan contoh permasalahan bangun ruang prisma pada latihan soal. Latihan soalnya menggunakan aplikasi Quizzes. Selanjutnya pada bagian koneksi antar materi, peserta didik akan diminta untuk membuat catatan tentang materi hari ini sesuai dengan kreativitas masing-masing sebagai tugas individu. Pada tahap yang terakhir yaitu aksi nyata, guru memberikan latihan soal kepada peserta didik. Jadi latihan soalnya tadi 2 kali. Yang pertama pada tahap elaborasi itu latihan soalnya dikerjakan bersama, masih boleh. Untuk yang aksi nyata dikerjakan secara individu. Setelah itu guru dan peserta didik akan melakukan refleksi pembelajaran bersama. Nah, sebelumnya peserta didik akan menuliskan jawaban di kolom refleksi. Selanjutnya pada kegiatan penutup yaitu ada 3 aktivitas yang akan dilakukan. Yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan kembali jika ada hal yang ingin ditanyakan. Yang kedua, guru mengakhiri pembelajaran dengan memberikan pesan ataupun motivasi pada peserta didik untuk mempelajari materi berikutnya. Yang ketiga, guru menutup pembelajaran dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa penutup. Nah, pada modul ajar ini nanti juga ada beberapa lampiran yang akan dilampirkan terkait dengan asesmen atau penilaiannya. Untuk asesmen diagnostik sendiri tadi ada 2, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Untuk non-kognitifnya itu menceritakan tentang perasaan mereka. Untuk kognitifnya itu mengerjakan soal terkait dengan luas bangun datar. Untuk asesmen formatifnya ada 3, yaitu lembar penilaian diri, kemudian tadi ada LKPD tadi, lalu ada pengerjaan soal secara individu yaitu post test di akhir pembelajaran. Berikutnya mengenai rencana tindak lanjut, yaitu ada program remedial dan ada program pengayaan. Untuk program remedial sendiri itu dilakukan
atau dilaksanakan bagi peserta didik yang belum mampu mencapai kompetensi dari pembelajaran. Kegiatan remedial ini melalui kegiatan tutor sebaya yang dilaksanakan apabila peserta didik yang remedial ini jumlahnya tidak lebih dari 50% jumlah peserta didik di kelas. Kegiatan remedial ini berupa bimbingan khusus apabila peserta didik yang remedial itu jumlahnya sedikit, antara 1 sampai 5 orang. Untuk program pengayaan nanti akan diberikan kepada peserta didik yang telah mampu mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam pembelajaran. Adapun pengayaannya nanti dilakukan dengan pelaksanaan tutor sebaya. Untuk program pengayaan akan diberikan kepada peserta didik yang telah mampu mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam pembelajaran. Untuk program pengayaannya yaitu yang pertama ada nanti pelaksanaan tutor sebaya, kemudian yang kedua itu pemberian penguatan materi dengan memberikan soal-soal tipe HOTS yang masuk pada materi bangun ruang Prisma. Kemudian nanti juga ada lampiran mengenai refleksi guru dan refleksi peserta didik. Selanjutnya ada glosarium yang ada beberapa kata-kata penting yang ada pada modul ajar ini, kemudian juga ada daftar pustaka. Selanjutnya nanti pada bagian akhir ada lampiran, gitu. Lampirannya tadi ada tes diagnostik kognitif menggunakan aplikasi Wordwall, kemudian LKPD nanti menggunakan aplikasi Live Worksheet, kemudian nanti pada latihan soalnya juga menggunakan Wordwall, ya. Kemudian yang keempat nanti ada materi ajar bangun ruang Prisma. Oke. Berikut modul ajar yang saya susun untuk materi bangun ruang Prisma yang diperuntukkan untuk kelas 7 SMP, ya. Modul ajar tadi menggunakan model pembelajaran problem based learning dan pendekatannya pendekatan budaya yang ada di Indonesia. Jadi pada bagian lembar kerja peserta didik ini nanti ada rumah adat Tambi. Jadi rumah adat Tambi ini merupakan representasi budaya Indonesia yang ada kaitannya dengan bangun ruang Prisma, karena atapnya itu menyerupai bangun ruang Prisma. Begitu. Jadi pendekatan budayanya akan saya tampilkan pada lembar kerja peserta didik. Jadi pada kegiatan ini nanti peserta didik akan dapat menghitung volume dari bangun ruang Prisma, kemudian juga dapat memperoleh pengetahuan mengenai budaya yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.